Nah, hari ini kita akan masih tentang basis data, tapi ini untuk query atau ininya select attribute. Jadi Anda bagaimana memblok data ya atau mencari data dari jumlah data yang banyak ya. Nah, kalau Anda cari satu-satu, nah ini ada triknya ya. Oke, nah itu udah. Nah, silakan kembali ke meeting. Nah, kalau Anda mau memblok data atau memilih data, di sini ada beberapa pilihan. Langsung klik di poligonnya atau titiknya ataupun garisnya, atau Anda menggunakan, kalau tidak kelihatan maju ke depan. Nah, atau menggunakan data atribut yang ada di sini atau basis datanya. Nah, kalau Anda main klik ya, itu bisa Anda klik icon select feature yang ada di sini. Di atas ada di toolbar ini, sejajar dengan new, ada select feature yang seperti ini. Nah, kalau Anda mau mengklik ya di sini, nah select feature by polygon. Nah, bisa langsung klik di sini. Nah, kok bisa? Nah, seperti ini. Kalau dia terblok, dia warnanya kuning, poligonnya. Nah, Anda klik icon ini langsung, atau misalkan mau blok, nah semua seperti ini. Nah, ini kalau Anda buka atribut tabelnya, Anda klik kanan di layer batas desa ini. Coba Anda klik kanan, kemudian pilih open attribute table. Nah, nanti akan muncul yang terselect atau terpilih seperti ini. Nah, inilah data-data yang terpilih, tapi ini by klik ya. Nah, data yang ada di sini ini nyambung dengan data yang ada di petanya atau data spasialnya. Ini data aspasialnya berupa data tabel, itu nyambung dengan data spasialnya yang berupa poligon di sini. Nah, bisa nggak? Bisa ya, kalau cuman blok seperti itu. Ada yang nggak bisa? Tunjuk tangan. Oh. Oke. Ini kalau Anda nyari satu-satu seperti ini, apa saja yang terblok ya, atau terselect. Ini kan susah kan? Anda bisa memfilternya. Anda klik di sini ada show all feature. Sini Anda klik, nanti akan muncul pilihan-pilihan. Anda pilih show select feature. Jadi yang Anda munculkan hanya yang terpilih atau terblok atau terselect aja. Nah, muncul. Nah, nanti yang muncul itu hanya poligon-poligon yang terpilih saja. Ada? Nah, ya. Nah, kalau mau mengembalikan sama, Anda klik lagi show select feature yang ada di sini, pilih show all feature. Nah, kalau show all feature, dia akan memunculkan semua data ya. Baik itu yang terpilih, terselect atau terblok ataupun tidak. Nah, itu metode yang pertama. Nah, jadi hanya selectnya itu atau memilih atau memblok by data spasialnya ataupun poligon ataupun titik ataupun garisnya. Nah, ada cara yang kedua ya. Itu kita menggunakan
atribut tabelnya di sini. Nah, by atribut table. Bentar ya. Dulu. Kok datanya banyak yang hilang. Nah, ini data yang lengkap ya. Kalian seperti ini enggak datanya? Coba tarik ke samping. Ada jumlah penduduk, jumlah kakak, luas wilayah, kepadatan, ada nggak? Ada. Kayak yang ini? Hah? Apa? Ada. Nah, kemudian kalau kita mau memblok atau mengselect data atau mengquery data itu dengan kondisi, kita bisa menggunakan sintak atau perintah. Nah, perintahnya itu bisa di sini ada tanda epsilon ya. Select feature using an expression. Itu Anda klik di sini. Nanti akan muncul kotak dialog select by expression. Muncul nggak seperti bapaknya? Ya, ada ya. Ada yang nggak ada? Nanti ya. Nah, kalau Anda mau memilih atau memblok data, itu bisa Anda di sini berdasarkan field ya. Ini namanya field atau kolom. Nah, berdasarkan field atau kolom ini, misalkan Anda mau mencari desa-desa yang ada di Kecamatan Mindo Barat, ya. Nah, di sini ada field and value. Nah, ini Anda klik. Jadi semua field yang ada atau semua kolom yang ada di atribut table ini itu ada di sini. Nah, Anda tinggal cari yang kecamatan. Ketemu nggak? Di bawah field and value ini ada kecamatan tulisannya. Ini artinya kolom kecamatan atau field kecamatan. Ketemu? Ketemu ya. Anda double klik ya. Nanti akan muncul di sini. Ya. Nama fieldnya. Tanda petik kecamatan, tanda petik gua. Sudah? Nah, kalau mau mencari kecamatan yang ada di Mindo Barat itu dia pakai sama dengan. Nah, sama dengan di sini ada sama dengan. Kemudian Anda pilih di sini ada L unique values. Anda klik. Jadi semua kecamatan, semua data di field kecamatan itu akan muncul di sini. Sudah muncul nama-nama kecamatannya di sini. Nah, Anda bisa cari satu persatu seperti ini. Biasanya dia alfabet ya, urut dari A sampai Z. Nah, seperti ini. Cari huruf M, Mindo Barat, itu double klik nanti. Nah, double klik seperti ini. Nanti kecamatan sama dengan Mindo Barat. Titik tanda petik 1 Mindo Barat. Atau bisa Anda cari, misalkan di bagian value sini Anda ketikkan Mindo. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Bisa Anda double klik misalkan. Nah, ini. Nah, kemudian Anda pilih select feature. Nah, Anda tutup dulu. Nah, karena ini kan desa ya paling kecil ya. Nah, tapi kita berdasarkan kecamatan, misalkan mau nyari kecamatan. Nah, ini akan terblok ya, terblok kalau di tabelnya
ini akan terblok ya, semua desa yang ada di Kecamatan Mendo Barat itu akan terblok. Kemudian di petanya ya, secara otomatis nanti akan terblok kuning seperti ini. Nah, di sini ada, bisa Anda minimize ya, ini minimalkan kalau dianggap mengganggu nanti untuk menampilkan data spasialnya, poligon mana yang terblok ya. Nah, ini jadi kalau Anda pakai select poligon atau langsung satu persatu belum tentu tepat Anda memilihnya. Nah, kalau Anda menggunakan select by attribute tadi itu lebih mudah. Nah, oke, ada yang nggak bisa? Oh ya, kalau misalkan ini kan banyak ya, ditampilkan semua. Nah, sama seperti yang tadi. Kalau hanya mau menampilkan data yang terpilih atau terblok atau terselect, di sini bagian show all values-nya, show all feature-nya Anda klik, Anda pilih show select feature. Jadi yang terpilih saja yang akan muncul atau terselect saja yang akan muncul. Oke, ada yang bisa? Satu kondisi saja mendengar ya, atau jadi kalian hanya mau mencari desa yang ada di kecamatan mana, kan? Kita bisa membuat dua kondisi, misalkan syaratnya itu ada dua, desanya di kecamatan A misalkan, dan luasannya atau jumlah penduduk misalkan itu harus lebih dari 1000. Nah, itu bisa ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kembali lagi, ini tampilkan dulu semuanya biar nggak bingung. Klik di sini show all feature, nanti muncul semua datanya. Nah, kita buat di sini desanya, kita mau mencari desa di Kabupaten Bangka. Karena di sini ada data jumlah penduduk yang jumlah penduduknya lebih dari 2000 misalkan. Ya. Jadi syarat pertama desa tersebut harus di Kabupaten Bangka. Nah, dan kedua jumlah penduduknya lebih dari 2000. Nah, caranya ini Anda pilih lagi yang ada lambang epsilonnya ini, select feature using an expression, klik lagi. Nah, sama seperti yang tadi, kemudian pilih fill and values. Nah, di sini untuk data kabupaten kota itu ada di field kap kota yang ini. Dan jumlah penduduk ini adalah jumlah underscore pen yang ini. Ya. Nah, Anda cari kap kota di sini di fill and values ini, double klik sama yang tadi. Kap kota sama dengan ya, sama. Ini pilih L unique ya, klik all unique ini, nanti muncul semua nama kabupaten di provinsi Bangka Belitung. Nanti dulu, coba perhatikan dulu yang dua belakang nanti nyusul. Nah, Anda double klik Bangka seperti ini, kap kota sama dengan Bangka, sudah. Nah, kemudian Anda ketikkan ya AND ya, dan ya, dan N. Oke. Nah, syarat yang kedua, dia harus jumlah penduduknya lebih dari 2500 atau mau lebih banyak lagi, misalkan
3.500 lah ya. Kalau 2.500 mungkin ini biar lebih ini lagi ya, lebih selektif lagi. Nah, jumlah penduduk itu ada di field yang ini, jumlah pen ini. Nah, Anda double klik. Nah, jumlah pen. Oke, sudah. Nah, Anda ketikkan lebih dari ya, seperti ini. Oke, sudah. Lebih dari angka tanda lebih dari 3.000, misalkan 3.500 lah ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, karena ini angka, biasanya dia tidak memerlukan tanda petik biasanya. Nah, tapi kita coba dulu. Select feature, klik. Nah, ya, select feature. Kemudian ini Bapak close dulu. Nah, desanya ini desa-desa di Kabupaten Bangka yang jumlah penduduknya lebih dari 3.500 ya. Nah, kalau kita mau lihat petanya, Anda bisa minimize ini ya, minimize dulu di sini di tabelnya. Nah, ini desa-desa di Kabupaten Bangka yang jumlah penduduknya lebih dari 3.500. Jadi tidak semua ya. Ini kan Kabupaten Bangka dari sini ke sini kan. Nah, karena sudah kita filter, kondisinya 2, harus di Kabupaten Bangka desanya dan lebih dari 3.500. Jadi desa-desa yang kurang dari 3.500 penduduknya itu tidak terpilih. Nah, seperti desa yang ada di sini ya. Nah, ini desa apa nih? Nah, Desa Deniang. Desa Deniang ternyata jumlah penduduknya itu 3.284, teman. Jadi dia tidak terpilih ya. Nah, ini contoh saja. Nah, ini kuning-kuning ini artinya dia terselect. Nah, di sini ada Desa Lubuk Teli, dia cuman 2.490 jumlah penduduknya. Jadi dia tidak terpilih atau tidak terselect. Oke, ada yang tidak bisa? Oke, bisa. Bisa. Nah, kalau tidak bisa, tidak bisa ya. Oke, ini. Bisa. Bisa. Nah, itu kondisi misalkan atau perintah dengan syarat ya. Nah, ada juga misalkan menggunakan or atau ya. Jadi milihnya itu kalau tidak yang kondisi A, dia di kondisi B. Jadi dua-duanya terpilih. Nah, kalau misalkan Anda pakai or seperti yang tadi, kalau pakai N, dia kondisinya harus di Kabupaten Bangka dan penduduknya lebih dari 3.500. Ya, lebih dari 3.500. Kalau pakai OR, dia akan memilih semua desa di Kabupaten Bangka ya. Kemudian semua desa yang penduduknya lebih dari 3.500 di seluruh Bangka Belitung ya. Coba kita coba ya. Nah, di sini ya. Ya, silakan. Nah, sama Anda pilih fill and values sama. Kita coba ya. Nanti hasilnya akan berbeda yang terpilih. Di sini kap kota sama, double klik. Kemudian sama dengan. Oke. Sudah? Nah, Anda pilih all unique, nanti muncul semua kabupaten. Kemudian pilih Bangka, double klik ya. Nanti akan muncul di sini titik 2 kap underscore kota tanda petik 2 sama dengan tanda petik 1 Bangka, tanda petik 1. Kemudian Anda ketikkan or atau ya. Nah. Oke. Sudah?
Kemudian Anda cari tadi jumlah jumlah penduduk maksudnya. Anda double klik seperti ini. Nanti muncul di sebelah sini, ya, sudah muncul. Nah, buat tanda lebih dari, kemudian ketikkan 3.500. Boleh dispasikan ya, misalkan terlalu mepet 3.500. Nah, software masih mengerti ya. Kemudian sudah seperti ini perintahnya. Nah, kemudian select future. Nah, di sini Anda bisa lihat yang terpilih di sini ada 195 poligon. Nah, kalau Anda mau lihat, nah, dia akan menselect semua desa di Kabupaten Bangka, ya, dipilih dia semua, di blok dia semua. Dan desa-desa di Provinsi Bangka Belitung yang jumlah penduduknya lebih dari 3.500. Nah, kondisinya seperti itu. Nanti apa fungsinya? Banyak fungsinya ya. Jadi Anda memblok seperti ini dengan kondisi seperti ini. Anda bisa mengekspor data. Jadi Anda misalkan ini tidak Bapak ajarkan ya, cuman Bapak kasih tahu aja. Anda bisa mencari atau mengekspor data, menampilkan mau mengambil data yang hanya sesuai dengan kondisi. Misalkan mau menampilkan atau mau mengambil data ya desa-desa yang dengan kondisi yang Anda sebutkan tadi. Nah, kalau Anda mau memilih yang select feature as, jadi yang sesuai yang terpilih saja. Spot 1. Nah, seperti ini. Ini adalah data baru hasil Anda pilih tadi. Nah, itu yang fungsi pertama. Fungsi kedua, misalkan Anda mau menambahkan data baru sesuai dengan kondisi yang tadi. Jadi Anda bisa tambahkan atau merubah datanya. Contohnya seperti ini ya, Bapak. Ini hanya contoh saja. Di sini ada ket ya. Nah, mau Bapak isi. Nah, kita editing toggle dulu. Nah, wah, sorry. Ini angka, bukan ini. Misalkan 15 Bapak isikan semuanya. Nah, jadi dia ini ya. Semua yang kita isi di sini, nah, karena sudah terblok ya, tinggal kita masukkan angka 15. Karena sorry ya, ini tabelnya bukan bentuknya teks atau string, dia bentuknya angka. Jadi meskipun kita masukkan huruf seperti Bapak tadi, dia nggak mau. Nah, atau contohnya, nah ini yang terpilih aja. Nah, seperti ini ya. Ini contoh aja. Jadi rekan-rekan tidak perlu mencoba. Nah, di sini ada data-data yang tidak terselect atau data yang tidak ada yang data yang terselect. Nah, kita mengisi ya. Nah, ini kita isi yang terselect saja seperti ini. Nah, kayak kemarin yang Bapak ajarkan beberapa minggu yang lalu, pakai fill calculator. Karena ini angka bentuknya, Bapak misalkan masukkan data 100. Nah, yang dimasukkan yang datanya 100 ya, yang kita masukkan tadi hanya yang terselect saja seperti ini. Nah, sedangkan yang tidak terselect seperti ini ya, ini data Desa Paku, dia kosong, 0. Nah, fungsinya itu ya.
Nah, itu hanya contoh saja. Jadi semua data yang terselect, ini yang kuning-kuning ini, nanti bisa kita masukkan data yang baru, ya, tanpa mengisi yang tidak terselect ini. Nah, itu fungsi yang kedua. Jadi rekan-rekan kalau mau mengisi data ya berdasarkan kondisi tadi, nah itu bisa. Oke, ada yang tidak bisa? Coba tunjuk tangan. Yang tadi sebelumnya bisa semua ya? Kalau yang fill kalkulator Bapak rasa tidak usah Bapak ajarkan ya, sudah Bapak ajarkan minggu yang lalu. Itu hanya contoh saja. Nah, kalau ekspor tadi Anda hanya cukup klik kanan di sini, pilih export, nanti pilih yang select feature as saja ya. Nah, dia akan menyimpan data yang terselect saja. Oke ya. Nah, Anda juga bisa nanti Bapak ajarkan lagi ya, satu lagi ya. Ini dasar saja, masih banyak sebenarnya perintah-perintahnya. Ini tapi yang perlu Anda ketahui untuk level dasar itu cukup and, or ya. Nah, ada lagi satu lagi, misalkan kita ini kondisinya mau menambah data. Yang ini jangan, kondisi yang sebelumnya ini jangan sampai terhapus, datanya ini masih tetap terselect. Kita nambah kondisi baru ya. Seperti ini contohnya. Mungkin kalau Bapak jelaskan tidak terlalu ngena di hati ya, ataupun tidak langsung masuk. Nah, kita mau menambahkan semua desa di Kabupaten Bangka Barat terselect juga. Tapi yang kondisi sebelumnya desa di Kabupaten Bangka atau ya seluruh desa yang lebih dari 3.500 ini tidak terhapus ya, tidak selectnya itu tidak hilang ya, bloknya itu tidak hilang. Nah, Anda bisa klik kanan ya, sama seperti yang tadi, open attribute table masih sama. Ini udah banyak ya. Nah, Anda pilih epsilon tadi, select feature using an expression tadi sama ya. Oke, sudah muncul. Nah, kemudian pilih fill and values, kemudian sama kita mau menambahkan semua desa di Kabupaten Bangka itu terblok ya, sedangkan kondisi yang sebelumnya itu tidak hilang ya. Anda pilih kap kota, double klik ya di fill and values-nya, pilih kap kota, nanti muncul di sini sama dengan pilih all unique, itu Anda klik. Sudah? Kemudian Anda pilih Bangka Barat. Nah, oke. Nanti sabar dulu ya, jangan langsung select feature ya. Nah, sudah perintahnya sudah seperti ini. Nah, di sini Anda klik, di sini ada tanda panah di select feature ini. Di sini ada add to current selection. Nah, jadi Anda klik yang add to current selection, jangan select feature ya, tapi yang add current selection ya. Di sebelah select feature ini ada tanda panah ke bawah, add to current selection, Anda klik ya. Nah, ini Bapak sembunyikan dulu. Nah, nanti kondisinya seperti ini ya. Jadi semua desa di Kabupaten Bangka itu terblok, tapi desa-desa yang lain penduduknya yang di Provinsi Bangka Belitung yang penduduknya lebih dari 3.500 tadi, yang perintah sebelumnya itu tidak hilang seperti ini. Nah, fungsinya apa? Biar perintah sebelumnya tidak hilang, kita menambah perintah yang baru atau kondisi yang baru. Oke, ada yang gagal?